Oke, saya langsung ke Bang Uli Parulian Siombing, Komisioner Komnas HAM. Lalu apa yang bakal dilakukan ke depan kalau memang Komnas HAM dalam posisi tidak setuju atau tidak sepakat dengan klausul-klausul pelanggaran HAM yang tidak boleh retroaktif dan ada daluarsanya? Apa yang bakal dilakukan berikutnya, Bang Uli? Kami akan mengkaji gitu, terutama peraturan pelaksana dari KUHP ini. Nah, kan di dalam ketentuan peralihan disebutkan selama 2 tahun kan ada peraturan pelaksana. Ya. Nah, kami ingin memastikan bahwa Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM itu masih bisa seperti itu digunakan seperti itu. Meskipun ada seperti itu di dalam penjelasannya di RKUHP itu. Kan di sana diatur di pasal 589 kan, sama 599, dan diatur di dalam penjelasannya bahwa itu yang ada di KUHP itu sebagai core crime kan, kejahatan pokoknya, atau kalau istilah saya lex generalis ya. Nah, yang Undang-Undang 26 itu sebagai lex specialis. Nah, kami ingin memastikan itu sehingga Komnas HAM masih bisa melakukan penyelidikan, dan juga nanti kejaksaan berkoordinasi dengan kejaksaan melakukan penuntutan dan penyelidikan kasus pelanggaran HAM masa lalu ya? Sehingga ajas retroaktif ini masih bisa digunakan. Karena di Undang-Undang HAM ada ajas retroaktif itu diakuin. Nah, itu. Nah, kami akan monitor peraturan pelaksananya dan juga mengkaji lebih dalam. Jangan sampai kemudian peraturan pelaksana justru menafsirkan berbeda prinsip hukum yang tadi kita bicarakan ya, darurat lex spesialis, darurat lex generalis ya. Undang-undang yang bersifat khusus itu mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, dalam hal ini adalah KUH pidana dengan undang-undang HAM tadi ya, pelanggaran HAM. Tadi saya harus memenuhi janji saya kepada Albert ya. Yang tadi yang disampaikan Pauli, Fris, supaya buat meyakinkan teman-teman pegiat HAM dan juga masyarakat sipil, Fris. Yang pertama gini, Fris, diadopsinya 5 tindak pidana khusus dalam RKUHP, Fris. Ada tindak pidana pelanggaran HAM berat, korupsi, narkotika, pencucian uang, dan terorisme. Itu sama sekali tidak menghilangkan kekhususan yang ada dalam undang-undang tersebut, Fris. Itu dijamin di pasal 187 dan penjelasannya, Fris. Bahwa yang diambil hanya core crimes-nya saja, kejahatan intinya saja. Tetapi perlakuan-perlakuan khusus berkaitan dengan hukum acara, berkaitan dengan aparat penegak hukum, berkaitan dengan pembuktian, berkaitan dengan persiapan penyertaan dan pemufakatan jatuh lainnya, tetap mengacu pada undang-undang sektoral, Fris. So jangan khawatir, Fris. Tetap lex spesialis ya. Juga tadi, iya sih, Fris. Itu lex spesialis udah clear and clean, Fris. Tanpa menunggu peraturan pelaksanaan sekalipun. Izin Pak Pauli, saya perlu menyampaikan ini karena saya perlu tegas membantah brother saya Julius Ibrani ya kan. Termasuk soal ini, Fris. Kenapa tiba-tiba ada isu gitu ya, seolah-olah ini pelemahan terhadap tipikor, pelemahan terhadap penegakan pelanggaran HAM berat, Fris. Tadi kan dikatakan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM ancaman pidananya 25 tahun, betul Fris ya? Ya kan? Dikatakan seperti itu. Saya mau nanya malam hari ini, tolak ukur dan parameter angka 25 itu dari mana? Pertanyaan yang sama, Fris, diutarakan adalah ketika ada orang melakukan tindak pidana pencurian diancam 5 tahun itu parameternya apa? Tidak ada parameter, Fris. Tapi dalam RKUHP, Fris, kita menggunakan modified Delphi method untuk mengukur, Fris, bagaimana suatu tindak pidana itu bisa dikenakan sanksi secara objektif. Dan satu lagi, Fris, ada kekeliruan dari teman-teman masyarakat sipil dalam menilai aturan korupsi yang ditarik ke dalam RKUHP, Fris. Dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Fris. Pasal 3 itu penyalahgunaan jabatan, Fris, kewenangan. Harusnya lebih berat daripada pasal 2. Kenapa? Ternyata pasal 2 ancamannya lebih berat, bahkan ancamannya pidana mati selama diperjuangkan oleh teman-teman masyarakat sipil. Oleh karena itu kita adjust, Fris. Ada yang kita naikin, ada yang kita turunin, Fris. Bukankah itu suatu keadilan, Fris? Dan jangan lupa, fokusnya itu bukan lagi soal pemindanaan penjara, Fris. Pemindanaan penjara jalan, tapi yang utama adalah bagaimana caranya mengembalikan restoratif justice ya, keuangan negara, perekonomian negara secara maksimal, Fris. Demikian, Fris. Albert, saya harus memberi waktu 1 menit terakhir kepada Bang Ijul. Singkat saja, apa yang kemudian bakal Anda lakukan untuk bisa menjaga? Iya, Anda apresiasi tadi ada KUH pidana yang baru. Tapi apa yang bakal Anda lakukan berikutnya? Ini akan dikenakan kepada masyarakat, nggak akan kami lihat ya, kecil kemungkinannya kemudian menjerat pejabat dan segala macam karena banyak sekali overkriminalisasi buat masyarakat. Jadi yang pertama, kami akan ajak diskusi masyarakat seluas-luasnya, kami sebarkan kemanapun itu untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ini yang diatur, dan kita lihat nanti bagaimana masyarakat juga memaknainya.
Ya, apakah yang diceritakan oleh tim Perumus, Bro Albert dan segala macam itu bisa dilihat secara normatif di dalam pasal-pasal ini, gitu. Karena kami merasakan ini seperti dua dunia yang berbeda yang kita sampaikan kemudian yang dijelaskan oleh Bro Albert. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ruang-ruang formil apapun yang membuka kesempatan untuk perbaikan. Ingat, bukan membatalkan atau membumi hanguskan RKUHP yang sedang disusun, tetapi untuk mengubah setiap pasal-pasal yang menurut kami bertentangan dengan hak asasi manusia, yang kemudian bertentangan dengan keadilan bagi korban, itu kami coba perbaiki apapun forumnya. Jadi termasuk, harus dicatat itikat baiknya, ya. Oke, termasuk melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Oke, baru kali ini betul, Chris. Itu benar-benar karena ada kanal, ada jalur konstitusinya. Oke, saya harus sama-sama penegakan hukumnya. Oke, durasi kami habis. Ini kalau ngumpulin orang hukum semua nih memang nggak akan cukup durasi. Oke, terima kasih Bang Uli, terima kasih Bang Ijul, terima kasih Albert Aris. Saya akan undang Anda untuk ngopi-ngopi, kita bicara di luar dari durasi obrolan malam hari ini. Sehat selalu buat Anda semua. Terima kasih juga buat yang sudah nonton kami. Obrolan malam akan hadir besok. Saya Christian Grich. Sampai jumpa.